Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu diam, maka dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, Masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama, ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu, bagi yang masih gadis, itu mutlak, bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada, itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berpikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tankihul musyrikin, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas kata para ulama menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia, dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda. Karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan, saya nikahkan kau begini-begini. Tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali. Yang penting nikah. Tidak. Wah, walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Wali terus. Tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng. Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya. Gitu kan? Repot. Ini bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi. Minimal 2 orang saksi. Di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda, maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah. Dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya, itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utama melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah dan sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi 2 hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian.
Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya. Dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini, atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu, atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya, supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia meminta maaf dan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad, paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah taala alam bisawab.